Halo semuanya para pecinta manhwa dimanapun kalian berada, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita festival para pendekar di mana seluruh tokoh terkuat di era ini saling memperebutkan singgasana penguasa dunia. Di cerita sebelumnya telah diperlihatkan hasil duel antara Dalsan melawan Sohwan. Seminggu kemudian setelah babak kedua dimulai, hasil pertarungan terus bermunculan. Tapi terdapat beberapa kejadian aneh yang mencurigakan pada beberapa pertandingan yang berlangsung. Salah satunya adalah pertarungan kekalahan dari seorang peserta yang menggelantung oleh rantai, dan setelah menyelidikinya mereka menemukan jejak yang tak mungkin dilakukan oleh satu orang saja. Tak hanya itu, orang yang mengawasi jalannya pertarungan menghilang, bahkan hal itu juga berlaku di tempat lainnya hingga mengakibatkan pertarungan berlangsung tanpa adanya pengawasan. Hal ini menunjukkan adanya tanda-tanda gangguan eksternal yang masih belum dapat dipastikan siapa dalang dari semuanya. Sosok ini adalah pemimpin grup killer pembelot Korea Utara, sekaligus peserta babak kedua, dan sangat kesal karena dirinya sudah bersusah payah hidup, tapi dia hampir mati karena peluru para pecundang. Ditambah lagi dirinya berhutang nyawa pada lawan yang seharusnya untuk dihabisi dalam festival babak kedua. Sosok ini adalah pemimpin remaja pelarian dunia bawah tanah dan tak menyangka adanya gangguan hingga mereka berdua diburu, padahal babak kedua ini diawasi oleh salah satu dari tetua grup Taejin. Di sisi lain pertarungan hebat juga terjadi di mana kedua peserta saling mengerahkan segalanya dengan masing-masing senjata pamungkas mereka. Sosok besar ini dikenal dengan nama Hippo sang penjagal manusia, dan lawannya dijuluki sang iblis putih mengerikan dengan pedangnya. Pertarungan keduanya begitu sengit dan lengah sedikit saja, maka nyawa mereka bisa hilang disebabkan senjata tajam yang digunakannya. Di sela pertarungan itu gangguan pun terjadi, bahkan area ini sudah terpasang bom di berbagai sudut. Kedua peserta babak kedua ini memiliki insting yang hebat dan mereka berdua dapat merasakan adanya bahaya. Tapi mereka juga tidak bisa bereaksi dan keduanya berada dalam jangkauan ledakan yang seharusnya merenggut kehidupan mereka. Peristiwa ini membuat mereka berdua menghilang dalam reruntuhan tanpa jejak. Tak hanya gangguan secara langsung, tapi mereka juga merasakan gangguan pada situs grup Taejin, sehingga para penyelenggara tidak bisa menyembunyikan kecurigaan mereka terhadap insiden ini. Orang yang mengawasi monitor sangat penasaran siapa yang berani menyabotase acara grup Taejin dan kenapa para tetua belum angkat bicara tentang ini. Para tetua seharusnya tidak akan tinggal diam begitu saja, karena mereka adalah penanggung jawab penuh atas permintaan penguasa Taejin terdahulu. Sementara itu Samsung telah mengetahui jika terdapat banyak gangguan pada pertarungan babak kedua dan situasi ini membahayakan festival para pendekar, bahkan kehormatan Taejin yang telah berdiri selama puluhan tahun mulai goyah. Dengan kejadian ini, maka apa yang diprediksi oleh tuannya sebelum kepergiannya pada akhirnya benar-benar akan terjadi. Il-sun tidak memungkiri hal tersebut dan orang-orang yang mengincar grup Taejin akan mulai bermunculan, dan semua itu dimulai pasca kematiannya. Tak hanya itu, Ketua Jin juga memprediksi adanya musuh dalam selimut, dan pemberontakan ini pastinya direncanakan oleh orang dalam yang tahu betul bagaimana situasi dalam organisasi Taejin. Laporan terakhir dari orang yang mengawasi pertarungan sebelum menghilang, di mana dia menyatakan jika Jinbani terlihat berbincang-bincang tentang sesuatu dengan Daeho.
Tak hanya itu, dia juga mendapatkan sebuah informasi berharga di mana Dalsan menceritakan akan dirinya mendapatkan sebuah semacam penawaran, dan semua itu sepertinya adalah ulah dari putra keempat, yaitu Jinbani. Samsung tak menyangka keponakan keempatnya yang lemah akhirnya menunjukkan taringnya, bahkan tak segan memilih para tetua sebagai lawannya. Ilsun berpendapat jika Jinbani pasti memiliki seseorang yang berdiri di belakangnya, karena sebesar apapun pengaruhnya mengalahkan para tetua takkan mungkin dilakukannya, dan untuk menyerang organisasi Taejin maka dia membutuhkan senjata dalam skala besar. Dengan ini maka dugaan itu hanya diperkuat dengan adanya bantuan dari negara asing, dan mereka pasti merencanakan pemberontakan bersama. Untuk melawan kekuatan itu maka perang besar-besaran takkan terhindarkan, dan jika mereka menggunakan kekuatan penuh organisasi Taejin maka organisasi ini pasti akan menghadapi peringatan dari pihak kepolisian. Jika itu terjadi maka orang-orang yang selalu mencari celah pada kelemahan organisasi Taejin takkan melepaskan kesempatan ini, dan Yongsik akan bergerak. Meski begitu, Samsun makin bersemangat dan dia takkan memberikan organisasi Taejin yang sudah menjadi abu kepada penerus Taejin kelak, yaitu pemenang dari festival para pendekar, dan untuk mengatasi hal itu dia sudah menyiapkan sesuatu untuk mengurus para polisi. Tak hanya itu, dia juga akan melakukan pencarian untuk menangkap para tikus kepada orang yang tepat untuk misi ini. Sosok yang akan melakukannya adalah killer terbaik dalam organisasi Taejin, dan dia harus membersihkan segala variabel yang tak diinginkan. Beralih ke tempat lain di mana Taesop sedang berada di permandian air panas. Di sana dia juga mendengar cerita jika Daeho telah menolak tawaran Jinbani untuk menjadi salah satu dari orangnya. Taesop dapat melihat jika Jinbani adalah orang yang tidak dapat diprediksi karena dia memanfaatkan orang lain dan membuangnya ketika sudah tidak membutuhkannya, jadi menolaknya adalah keputusan yang tepat. Namun Daeho malah merasa jika keputusannya telah salah, dan hal itu membuat Taesop terkejut. Daeho menyesal karena dia seharusnya tidak mengusir Jinbani begitu saja, tapi dia seharusnya menghabisinya saat itu agar variabel lainnya tidak terjadi. Sementara itu bawahan Taesop yang selalu mengikutinya mulai berbincang tentang keberadaan Daeho. Orang ini tahu jika Daeho adalah pribadi yang sangat kuat, tapi dengan kekalahan Taesop dalam babak kedua maka mereka sudah tidak memiliki kaitan dengan festival para pendekar, dan dia juga tidak keberatan mengikuti Daeho atas permintaan Taesop, tapi yang lainnya mungkin saja tidak berpikiran seperti itu. Pria ini mengerti maksud ucapan rekannya, karena siapapun pasti akan ragu mengikuti Daeho, ditambah dia adalah sosok yang tak pernah didengar namanya. Tapi pada babak pertama Daeho bisa saja menghabisi Taesop, dan jika bosnya benar-benar dihabisi maka organisasi ini sudah hancur, tapi kenyataannya Daeho membiarkannya hidup. Tak hanya itu, Daeho menerimanya sebagai saudara dan Taesop juga memperlakukan mereka berdua seperti sebuah keluarga, dan sebab itulah dia akan setia padanya sampai akhir, yang berarti setia pada Daeho juga. Dia yakin jika Taesop melihat hal itu dalam diri Daeho, di mana mereka bisa berjalan bersama sebagai saudara yang berbagi kesusahan maupun kesenangan layaknya keluarga. Orang ini pun tersenyum dan yakin jika yang lainnya juga pasti akan mengerti. Namun kejadian tak terduga menimpa mereka, di mana seseorang tiba-tiba saja menyerang. Hal itu membuat rekannya tak berdaya, dan sekarang adalah gilirannya. Yang benar saja sosok yang melakukan itu adalah anak buah Jinbani yang sebelumnya telah menghabisi para pengawas babak kedua dalam festival para pendekar. Pria ini sangat murka melihat rekannya dihabisi dan dia pun menghunuskan senjatanya.
Pertarungan ini pun takkan terhindarkan lagi dan mereka akan saling menghabisi satu sama lain. Beberapa saat kemudian Taesop telah keluar karena lampu tiba-tiba padam dan dia sangat terkejut akan yang dilihatnya. Bagaimana tidak bawahan berharganya yang sudah seperti saudara telah berada dalam genggaman musuh. Tak hanya itu, penyerang ini mengancam akan menghabisinya jika Taesop melangkah sedikit saja dan dia akan menyampaikan pesan dari kliennya untuk Taesop dan Daeho. Di mana Daeho harus meninggalkan festival pendekar dan jangan pernah ikut campur lagi, maka semuanya akan baik-baik saja setelahnya. Dengan kondisi yang buruk, orang ini meminta agar bosnya tidak mendengarkan orang itu dan dia tidaklah apa-apa. Daeho paham jika orang itu adalah anak buah Jinbani, dan jika menaruh senjatanya maka dia akan bicara baik-baik dengannya karena orang yang disandranya tidak ada hubungan dengannya. Pria ini merasa Daeho terlalu polos dan tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa dan semua orang di dekatnya semua dianggap berkaitan. Bahkan ayahnya pun akan menjadi incaran dan kematiannya akan membuatnya paham. Yang benar saja ayah Daeho terbangun pasca mencium aroma tidak mengenakan dan apakah dia lupa mematikan gasnya. Siapa sangka gas itu adalah benda dari luar bahkan jumlahnya cukup banyak. Ini adalah situasi yang berbahaya dan sekuat apapun manusia jika dihadapkan pada ledakan maka hidupnya akan terancam. Ledakan pun terjadi dan menghancurkan rumahnya dengan begitu dahsyat. Penyerang ini menegaskan jika ini bukanlah peringatan, melainkan pengumuman jika Daeho melanjutkan festival para pendekar maka keluarga dan kekasihnya bahkan mereka yang pernah berhubungan dengannya akan merasakan akibatnya. Siapa sangka orang itu menghabisi sandranya dan ini adalah pelajaran dari Jinbani. Taesop yang melihat hal itu berteriak akan apa yang terjadi pada bawahannya. Saat Taesop ingin menyerang maka orang itu mendorong tubuh bawahannya ke arahnya. Tak hanya itu, dia juga melemparkan salah satu dari kapak yang digunakannya. Serangan itu mengenai Taesop dan hal ini menunjukkan jika penyerang ini bukanlah sosok yang lemah. Namun monster yang sesungguhnya telah datang di mana Daeho akan menghabisinya. Tapi sosok ini tidak berniat untuk bertarung dan dia melompat keluar menerobos jendela untuk melarikan diri. Daeho dipaksa untuk berpikir apakah dia siap mengorbankan nyawa banyak orang karena ambisinya. Apakah dia akan menanggung semua tragedi yang akan terjadi mulai dari sekarang ini? Daeho tidak dapat berbuat apapun karena orang itu melarikan diri dan dia hanya dipenuhi beban dalam pikirannya. Meski begitu dirinya dipenuhi kemarahan dan dia harus membuat keputusan.